Sidang itsbat nikah antara aktor Alif Ali melawan Aska Ongi berlangsung alot di Pengadilan Agama Jakarta Pusat kemarin siang. Agenda sidang menghadirkan saksi dari pihak Aska berjalan cukup menegangkan ketika Nuning Irpana, istri sah Alif, duduk di kursi panas pengadilan. Di bawah sumpah kitab suci, Nuning mengaku menikah dengan Alif pada 28 November 2011 dan belum resmi cerai hingga sekarang. Pernyataan Nuning itu seolah meredam keinginan Alif untuk mengesahkan pernikahan sirinya dengan Aska. Lantas, bagaimana perasaan Aska dan Nuning usai melewati persidangan yang melelahkan? Sampai saat ini saya memang masih sah. Masih sah. Memang istri sahnya? Masih sah. Saya punya bukti-buktinya juga untuk surat-surat perkawinan saya. Jadi masih sah. Ya, intinya yang saya nilai ya dari Ninung Aska ini memang banyak kemiripan lah. Dari tampang pun ternyata pas kita lihat foto Aska sebelum operasi ya, sebelum banyak operasi plastik, ternyata mirip banget gitu loh. Saya nggak tahu saudara kah atau apakah, dan di dalam pun banyak bohongnya sih tadi. Mereka menggunakan kesaksian palsu. Kesaksian palsu, alhamdulillah juga mereka juga ketakutan pada saat kita menanya ke beberapa soalan. Si Ninungnya juga agak kebingungan. Wah, kok tanyanya sampai ke situ? Oh jangan dong, yang lain dong, kayak ketakutan juga. Intinya yang dia katakan ya dia bisa bicara apa saja lah. Terserah dia mau bicara apa saja, dan ya saya maaf ya, maksudnya bukan apa ya, soalnya saya nggak kenal, agak menjijikkan. Karena di dalam suamiku, astagfirullahaladzim, apaan ini? Nah intinya gitu loh, saya agak geli-geli sedap lah. Gitu sih, intinya saya tetap dengan pendirian saya tidak kenal dia siapa, dia pun tidak bisa membuktikan apapun. Dan di KO pun ternyata alhamdulillah banyak banget kebohongan, makanya saya santai aja sih, saya bawa fun, saya melihat mereka berdua ini seperti kayak Upin Ipin ya, kalau di Indonesia ada Upin Ipin, kalau di sini itu saya mau menyebut mereka itu duo getar lah ya. Duo getar karena menggetarkan hati saya sampai saya bisa tertawa gitu loh. Itu sih. Dua wanita pribumi yang mengaku terzolimi melawan pria asal Malaysia yang mengais rezeki di Indonesia sebagai pekerja seni. Kolaborasi Aska Nuning berhasil menyudutkan Alif di depan majelis hakim. Pasalnya Nuning membawa dokumen pernikahan yang sah, termasuk foto nikah dan mahar pernikahan berupa Al-Quran. Lalu mengapa Alif masih menyangkal bahwa dirinya masih terikat pernikahan dengan Nuning? Masuk akalkah bila Alif mengaku tak mengenal istrinya sendiri? Ketimbang berprasangka buruk, dengar dulu penjelasan adik aktor Miller Khan ini. Apa ya gitu loh, ini kan buat anak, bukan buat dia juga, demi anak saya pengen anak saya, intinya tujuan dan maksud saya itu hanya untuk anak saya, biar disahkan di negara, diakui negara mempunyai kedua orang tua. Itu aja kok segininya harus dia mengarang sebuah cerita gitu loh. Dan jelas mereka memang sohib ya, seperti sohib kemana-mana berdua bareng terus. Kita pun sudah melihat beberapa bukti juga yang mungkin nanti akan kita keluarkan gitu. Jadi memang patut diduga, dan di situ juga yang patut kita curigai karena secara halus pemerasan lah, patut juga secara halus ada pemerasan, ada sebuah nominal yang mungkin nggak tahu buat keuntungan mereka pribadi atau apa, saya nggak paham. Sakit mas, sakit banget mas. Apalagi mental saya ya kan, saya diomongin tetangga, saya diomongin orang. Ya. Istilahnya udah menikah tapi nggak ada suaminya. Apalagi sampai Ya kan? ramai kan? Apalagi istilahnya sampai gimana ya? Kayak saya terhina ya, istilahnya terhinanya. Saya kan perempuan, maksudnya diinjek-injek lah harga diri saya, yang seharusnya saya sudah mempunyai keluarga atau apalah untuk hidup selanjutnya, sampai saya nafkahin ibu saya sampai sakit. Saya bekerja sendiri mas, benar-benar bekerja lah gitu. Jadi kalau dibilang sakit itu udah pasti mas sakit. Kalau misalkan dibilang saya nangis nggak keluar air mata gitu kan, bilangnya udah habis mas, 10 tahun, bayangin aja. Mungkin mas kalau mempunyai saudara perempuan di seperti itu kan, sama siapalah yang cowok gitu, mas rasanya gimana? Nggak punya hati nurani nggak buat saudaranya perempuan gitu? Punya nggak rasa seperti itu? Itu nggak ada komunikasi sama Gimana saya mau komunikasi mas? orangnya hilang. Saya dapetin buku nikah aja enggak sama sekali gitu. Artinya saya udah menolong dia ya di Indonesia ya. Iya. Bener nggak? Motif dia sendiri mungkin apa sih mbak ini nikah sama Mbak Nuning? Untuk awal Patut diduga dimanfaatin aja domisili. Resmi lah mas.
Resmi di sini ada semuanya kok saya. Saya Bisa dicek juga di KUA Cilandak. KUA Cilandak ya? Marah saya ketawa aja sih. Jadi saya melihat mereka itu sama seperti sebelumnya, suatu jokes, suatu hiburan yang saya tidak anggap serius lah. Tidak saya gentar sama sekali sih sama mereka berdua, hanya satu pelawak di depan mata saya untuk ditertawakan. Perseteruan Alif dengan Aska memang semakin panas setelah Aska memperoleh fakta baru tentang pernikahan Alif dan Nuning. Jika masih terikat pernikahan dengan wanita lain, secara hukum, Alif tak punya kekuatan untuk melakukan itsbat atas pernikahan sirinya dengan Aska. Tapi strategi Alif untuk mendapatkan hak asuh anak sematawayang yang kini diasuh Aska patut diwaspadai kubu Aska. Pasalnya ia mengajukan gugatan pembatalan nikah ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kemarin, sidang pembatalan nikah digelar untuk ketiga kali, tapi kubu Alif kekeh mengaku dijebak oleh Aska dan Nuning. Tapi mengapa Alif mengakui bahwa pria yang berpose bersama Nuning di depan penghulu adalah dirinya? Sama sekali, intinya saya cuma serahkan sama yang foto itu benar. Itu foto saya kok. Waktu tahun 2010, 2009, 2011 itu memang foto saya serahkan sama supir kakak saya waktu itu. Supir kakak saya untuk pengurusan bangun PT. Karena saya nggak tahu sistem di Indonesia seperti apa. Jadi saya serahkan itu, saya nggak tahu dipergunakan buat apa. Nah, jadi saya merasa patut diduga nih ada sekongkolan nih memang untuk pemberasan dan segala macam itu pasti ada. Ini pasti ada, karena nggak mungkin suatu pernikahan itu bisa ada tapi nggak ada tujuannya. Nggak pernah berumah tangga. Saya pun nggak pernah melihat mukanya bagaimana bisa ada semua pernikahan yang seperti yang saya bilang tadi, gaib gitu. Yang nggak masuk di akal. Kok bisa sampai tercatat? Berarti mereka ada yang menggunakan dokumen saya sampai bisa tercatat itu. Gitu. Kalau untuk awalnya saya dijodohkan, Mas. Saya dijodohkan. Karena kan dibilangnya dia orang yang bertanggung jawab, orang baik, pengusaha ya. Kita nggak tahu artis. Ya, saksinya adik saya lah ada gitu. Kita nggak tahu sama sekali dia itu public figure. Nggak tahu sama sekali. Kalau mungkin saya tahu dia public figure, otomatis saya udah bisa mencari ya Mbak. Istilahnya dia misalkan lagi main film apa, lah saya datangin aja entertainmentnya. Atau misalkan TV-TV-nya, TV apa. Misalkan seperti itu. Kalau saya tahu dia artis, mungkin gampang. Saya kan nggak pernah, bukan saya nggak pernah nonton TV ya Mas. Apa sih kerjaan saya itu benar-benar misalkan dari pagi sampai malam. Saya dari berangkat jam 7:30 nyampe jam 8 itu udah langsung kerja. Pulang jam 12 malam. Itu demi saya buat menghidupi keluarga saya. Ibu saya sakit Mas. Ibu saya sampai operasi, kepikiran segala macam. Itu saya sendiri yang menanggung. Istilahnya gitu. Karena saya cuma punya adik juga satu. Jadi kita cuma bertiga di sini. Untuk apa saya buat main-mainin pernikahan atau apa? Harusnya dia mikir dong. Dia menikahi saya, ya beruntungnya dia bisa tinggal di sini dengan buku-buku itu, dengan dokumen itu atau apalah. Karena saya nggak punya sama sekali, benar-benar nggak punya sama sekali. Saya punya ini karena ada masalah seperti ini. Saya ditunjukkan, mungkin Allah baik lah ya sama saya, sama Mbak Aska mungkin ya. Yang pertamanya Mbak Aska menemukan saya atau itu saya sangat bersyukur sama Allah Subhanahu Wa Taala dan saya juga berterima kasih banyak pastinya sama pihak Mbak Aska yang sudah menemukan nama saya atau apalah dengan buku itu. Akhirnya saya bisa bertemu di sini. Statusnya jadi mulai jelas. Status saya jadi, saya pengen banget saya jelas. Kalau emang kita harus berpisah dengan perceraian itu aja. Gitu. Jadi saya merasa Ninung Aska ini kayak halu ya. Mungkin ada halunya juga. Sama mungkin teman-teman lain kali kalau wawancara Ninung berikan air. Buat air matanya biar keluar. Iya. Karena nangisnya berkali-kali nggak ada air matanya, kasih air lah, bantulah. Siapa tahu dapat tawaran sinetron kan. Kita bagi-bagi rezeki kan nggak apa-apa. Tadi ini udah ketiga kali Bu Ninung nangis tapi tidak keluar air mata. Air mata. Makanya majelis juga tolong deh buka deh ininya maskernya biar kelihatan kan. Nggak keluar air mata juga, saya bingung gitu loh. Apakah sudah habis selama 11 tahun ini air matanya buat Bang Thoyib? Kami nggak ngerti gitu loh. Di Pengadilan Agama Cibinong, sidang cerai perdana antara Alvin Faiz Arifin dengan Larissa Cho terpaksa ditunda lantaran Larissa sebagai penggugat dan Alvin sebagai tergugat tidak hadir di persidangan. Kabarnya mereka juga belum menunjuk kuasa hukum untuk mengawal kasus perceraian itu. Namun benarkah Alvin mengutus orang pesantren untuk menghadiri sidang cerainya? Perkara itu yang terdaftar dengan nomor register 3229 memang dijadwalkan persidangan pertama adalah hari ini
Rabu tanggal 2 Juni 2021. Tadi sudah disidangkan, hanya saja pihak penggugat dan pihak tergugatnya belum hadir. Sampai saat ini belum hadir, maka persidangan itu untuk sementara diskors. Belum ditentukan hari ini jam berapa mau dimulai, tetapi yang jelas sampai saat ini belum hadir. Maka tinggal keputusannya bagaimana nanti majelis hakim, apakah mau ditunda berikutnya untuk memanggil P dan T, penggugat dan gugat, atau bagaimana. Jadi prinsipnya untuk hari ini hanya segitu. Ya pokoknya yang pasti kaget ya, karena nggak cuma saya, semua juga kaget sih gitu kan. Tapi saya tidak tahu lebih dalam lagi permasalahan seperti apa yang terjadi. Tuh. Ya pokoknya gitu deh, saya nggak bisa ngasih statement banyak karena takut salah juga kan. Ya gitu kan, karena saya tidak tahu apa yang terjadi gitu kan antara mereka berdua. Makanya nanti yang pasti mereka berdua akan memberikan statement secara detail permasalahannya apa gitu kan. Itu akan diberikan cukup panjang statementnya. Seperti itu sih. Nanti mungkin teman-teman aja akan tahu dari situ permasalahan seperti karena apa. Kabarnya, tanggal 9 Juni mendatang, sidang cerai Alvin vs Larissa dengan agenda mediasi akan digelar. Masih ada kesempatan bagi pasangan yang masih muda itu untuk rujuk atau setidaknya bercerai secara baik-baik. Sudah bukan rahasia lagi, kubu Larissa mulai membongkar aib rumah tangganya bersama Alvin. Alvin dituding tak bisa membimbing Larissa yang menjadi mualaf jelang pernikahannya dengan Alvin September 2016 silam. Tak hanya itu, Alvin juga disebut suami yang tak setia karena disebut Larissa pernah menjalin hubungan terlarang dengan wanita lain. Selang sehari, Larissa mengumbar sikap Alvin, beredar postingan diduga milik Alvin yang sempat menuliskan janji manis bagaimana ia akan memperlakukan seorang istri. Yang pasti, 8 poin yang diuraikan bertolak belakang dengan curhat Larissa selama menjadi istri Alvin. Tak ayal, konflik Alvin versus Larissa sampai membuat pihak Majelis Ulama Indonesia turut prihatin. Pasalnya, Alvin adalah public figure, pengemban amanat umat seperti sang ayah, almarhum Ustadz Arifin Ilham. MUI berharap Larissa dan Alvin tidak saling menjelekan agar masyarakat terutama jamaah tidak terpengaruh oleh tokoh yang mereka panuti. Oh pasti. Ngomong dalam artian seperti tadi, support. Tapi mau apapun kata orang, mau kata orang begini, mau kata orang begitu, mau seluruh dunia ngomong lu begitu, gue bakal support, gue bakal ada di sisi. Jadi buat apa kita, wah apa gimana, apa begini, itu malah aku membuat dia sedih. Rumah tangga sang kakak yang berada di tubir perceraian tak membuat Amer Azikra menunda lepas masa lajangnya. Amer seolah tak sabar menikahi Nazira Syafa pada 10 Juni mendatang. Ya alhamdulillah, bahagia, semua bahagia, alhamdulillah. Ya insya Allah, ya nggak terasa tahun ini udah nggak jomblo lagi. Insya Allah tahun ini tanggal 22 lamaran, kemudian nanti tanggal 10 Juni akan melaksanakan akad nikah. Alhamdulillah. Ya, jadi pertama kali ketemu di mana? Di sini, di Masjid Az-Zikra. Jadi itu pas zikir akbar yang biasa rutin akad pertama di masjid ini, ternyata calon ikut. Nah, kemudian itu pertama kali ketemu, alhamdulillah. Kemudian awal tahun ini baru mulai kenalan, silaturahmi ke rumah keluarganya, kita banyak diskusi, alhamdulillah mimpi beberapa kali, kemudian musyawarah dengan para ulama, alhamdulillah. Ya udah, akhirnya nggak terasa mau nikah sama dia.